Oke. Nah, kita mulai dari nomor 7 sesuai request. Ini di bagian B soal. Nah, jadi lihat ini di gambar 6, gambar di samping ada pipa dengan 2 section yang memiliki diameter berbeda. Oke. Air mengalir melalui pipa horizontal dan kemudian keluar ke atmosfer dengan kecepatan V1 sama dengan 15 meter per detik. Diameter bagian kiri dan kanan pipa adalah 5 cm dan 3 cm. Berapakah volume air yang mengalir ke atmosfer selama periode 10 menit? Oke. Kita ingin menghitung berapa volume yang mengalir selama periode tertentu. Ini sebenarnya pertanyaan tentang debit. Debit itu volume yang dialirkan tiap satuan waktu. Oke. Nah, kalau adik-adik ingat definisi debit, debit itu adalah debit biasanya simbolnya pakai Q. Dia sama dengan volume persatuan waktu yang dialirkan. Oke? Adik-adik bisa lihat ini saya coret-coret di kanvas? Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Debit itu adalah volume persatuan waktu yang dialirkan menembus sebuah penampang melintang. Atau kalau adik-adik tulis pakai simbol-simbol, ini sebenarnya delta volume dibagi delta T. Oke? Nah, sekarang adik-adik ingat konsep tentang konservasi massa. Kalau dari sebelah kiri pipa ini, adik-adik alirkan massa persatuan waktu, sejumlah tertentu massa tiap satuan waktu, maka yang keluar melalui ujung seberang juga massa persatuan waktunya mesti sama. Oke? Karena kalau enggak, kalau misalkan yang keluar dari salah satu ujung, jumlah massa persatuan waktunya lebih besar dari ujung lain, maka berarti di dalam pipa ini ada massa yang diproduksi. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Jadi kalau adik-adik gambarkan pipa ini, misalkan kayak begini. Kemudian ada section menyempit kayak begini. Oke. Maka kalau di sini adik-adik alirkan sejumlah massa, kita kasih nama massa 1, untuk jeda waktu tertentu, maka yang keluar melalui ujung seberang, oke, jumlah massa persatuan waktunya mesti sama dengan yang masuk dari ujung kiri. Ya enggak? Karena kalau enggak, kalau misalkan jumlah massa yang keluar persatuan waktu lebih sedikit dari jumlah massa persatuan waktu yang masuk, maka di dalam sini ada kebocoran. Oke? Ada massa yang pergi ke tempat lain dan nggak keluar dari ujung kanan. Tapi kalau jumlah massa persatuan waktu yang keluar lebih besar dari jumlah massa persatuan waktu yang masuk, itu berarti ada massa yang dikreasi di salah satu bagian dari pipa ini. Ya kan? Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, oke, maka jumlah massa yang masuk persatuan waktu dengan yang keluar persatuan waktu mestinya sama. Itu yang ada dikenal sebagai konservasi massa.
konservasi massa. Oke. Nah, fluid yang masuk melalui ujung kiri dan yang keluar melalui ujung kanan, itu jumlah massa persatuan waktunya mesti sama. Oke. Sehingga kalau adik-adik tuliskan ulang, misal saya tulis ini, delta M1 per delta T mesti sama dengan delta M2 per delta T. Oke. Sementara kalau kita tinjau ini untuk jeda waktu yang sangat sempit atau untuk delta T menuju 0, jadi kita tinjau hampir tiap saat, maka adik-adik bisa tulis dm1 dt sama dengan dm2 dt. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Jumlah massa yang masuk itu bisa kita hitung melalui rho dikali jumlah volume yang masuk. Ya kan? Sementara jumlah massa yang keluar bisa kita hitung melalui rho, ini rho 1, ini rho 2, delta V2 dibagi delta T. Nah, sekarang adik-adik lihat, kalau adik-adik masukkan air dari ujung kiri, yang keluar melalui ujung kanan mestinya air juga kan ya? Kalau tiba-tiba yang keluar minyak, berarti ada transmutasi di situ. Oke? Somehow berubah jadi molekulnya. Tapi itu nggak akan terjadi. Sehingga kalau adik-adik masukkan air, pasti yang keluar air. Maka rho yang ini, rho 1 dan rho 2 mestinya sama. Oke? Sehingga adik-adik bisa tulis, kalau begitu, kita ganti saja tanda 1 dan tanda 2 ini menjadi tanpa ada tanda. Jadi sama-sama rho. Oke? Karena yang masuk air, yang keluar juga mesti air. Pasti densitas fluid yang masuk dengan densitas fluida yang keluar mestinya sama. Oke? Sehingga dari sini adik-adik bisa peroleh kalau begitu delta V1, delta volume, ini saya scroll, kalau begitu delta volume yang masuk per satuan waktu itu mesti sama dengan delta volume yang keluar per satuan waktu. Atau untuk jeda waktu yang sangat sempit, kok T menuju tak hingga, sorry. Untuk delta T menuju 0, maka adik-adik bisa tulis persamaan ini. Oke? Nah, volume persatuan waktu itu yang adik-adik kenal sebagai debit. Jadi kalau rho-nya sama, yang masuk dengan yang keluar jenis fluida yang sama, maka debit yang masuk mesti sama dengan debit yang keluar. Oke? Sampai situ bisa dipahami dulu? Sampai situ bisa dipahami dulu, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kita coba main-main dengan pipa tadi. Adik-adik lihat, kalau ternyata di sini, misalkan pipa ini tadinya berisi air, oke? Di dalam sini ada air penuh, oke? Kemudian adik-adik dorong air untuk masuk ke dalam pipa, misalkan sejumlah ini, oke? Ini adalah sejumlah air yang adik-adik dorong masuk. Panjangnya adalah delta X, kemudian luas region sini adalah A1. Oke? Maka jumlah air yang keluar mesti sama kan ya persatuan waktu. Oke? Nah, maka adik-adik bisa tulis kalau begitu delta V1 ini bisa kita ganti dengan A1 dikali dengan delta X1 dibagi delta T sama dengan A2 dikali delta X2 dibagi delta T. Oke? Atau untuk jeda waktu yang sangat sempit, adik-adik bisa tulis ini sebagai A1 dikali dx1 dt sama dengan A2 dx2 dt. Oke? Nah, dx1 dt ini yang adik-adik kenal sebagai V1, kecepatan mengalir ketika masuk. Ini adalah V2, kecepatan mengalir ketika keluar.
Jadi adik-adik dapat A1 dikali V1, tapi V-nya sekarang V kecil, sama dengan A2 V2. Nah, ini adik-adik kenal sebagai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu datangnya dari konservasi massa. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Yang keluar, oke? Fluida yang keluar itu kecepatannya 15 meter per detik. Oh, sorry, dia pakai indeks berlawanan. Ini yang masuk justru 2, yang keluar justru 1. Oke, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Berarti ini saya ganti dengan pakai indeks 2. Oke. Ini delta M2, A2, delta X2, kemudian yang di sini, ini panjangnya delta X1, oke. Kemudian luas penampang ini adalah A1. Kita ikut konvensi di gambar soal saja. Oke. Jadi 2 untuk keluar, 2 untuk masuk, 1 untuk keluar, sama saja. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat, diketahui yang keluar itu V-nya adalah 15 meter per detik. Jadi saya bisa tulis yang keluar, jadi ini saya kasih keterangan kayak begini, pakai warna berbeda. Merah misalkan. Yang ini keluar. Oke. Kemudian yang ini masuk. Oke. Jadi A1V1 itu adalah debit yang keluar, A2V2 adalah debit yang masuk. Oke. Nah, sekarang kalau adik-adik input data-data tadi, kita input data-data tadi, A1V1 sama dengan A2V2, V1-nya diketahui berapa tadi? 15 meter per detik. Oke. 15 meter per detik. Sementara A1, adik-adik bisa hitung kan ya? A1 karena kalau kita asumsikan luas penampang pipanya merupakan luas lingkaran, berarti ini sama dengan Pi dikali R1 kuadrat, atau tadi yang diketahui diameter kan ya? Jadi kita ganti dengan D1 per 2 kuadrat. Sama dengan Pi dikali diameternya tadi yang kanan tuh yang keluar 3 cm. 3 cm berarti 0,03 meter dibagi 2 kuadrat. Berapa ini adik-adik? Kira-kira. Kita cek pakai kalkulator. I dikali 0,03 kali 0,03 bagi 4. Sorry. Pi dikali 0,03 kali 0,03 sama dengan sekian bagi 2 bagi lagi dengan 2. 7,0686 sekitar 7,1. Ini saya pakai simbol kayak begini. 7,1 kali 10 pangkat min 4. Oke? 7,1 kali 10 pangkat min 4. Nah, adik-adik lihat, ingat tadi, masing-masing suku di ruas kiri maupun ruas kanan itu adalah debit. Oke?
yang ruas kiri ini adalah debit keluar sementara yang ruas kanan ini adalah debit masuk. Dan kalau ada diingat, debit tadi adalah volume persatuan waktu kan ya. Jadi laju aliran volumik dari sebuah fluida. Nah, maka untuk menghitung total volume yang mengalir selama berapa tadi di soal? Total volume yang mengalir selama 10 menit. Oke. 10 menit. Maka adik-adik tinggal kalikan V selama 10 menit ini itu adalah A1 dikali V1 debit tadi, debit yang keluar, oke. Dikali lagi dengan 10 menit. 10 menit itu adalah 600 second. Oke. Nah, Dedek tinggal inputkan angka-angka yang diketahui. A1 ini ada satuannya meter persegi. Jadi 7,1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dikali V1 15 meter per detik. Kemudian dikali 600 detik. Nah, Dedek dapat berapa ini kira-kira? 7,1 kali 15 kali 600. Kemudian dikali dengan 0,0001. 6,39. Jadi kita peroleh ini sama dengan 6,39 meter kubik per detik. Kok per detik? Meter kubik aja. 6,39 meter kubik. Jadi selama 10 menit, air yang keluar dari ujung kanan pipa itu adalah 6,39 meter kubik. Sampai sini bisa dipahami dulu, Dedek? Sekalian kita ingat kembali definisi debit dan di mana debit itu muncul, yaitu di kajian tentang persamaan kontinuitas atau konservasi massa. Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi ini adalah jawaban untuk soal A. Nah, sekarang yang B. Yang B, apa yang ditanya? B, kecepatan V2. Oke, kita mau menghitung kecepatan fluida ketika berada di section yang diameternya lebih besar. Oke. Nah, tapi adik-adik ingat persamaan kontinuitas ini kan ya, barusan kita turunkan tadi. Jadi tadi kita siapkan dulu semua yang akan kita butuhkan. Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu V2 itu sama dengan dari persamaan ini, adik-adik bisa tulis kalau begitu V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Oke. A1 per A2 dikali V1. Oke. Nah, A1-nya sendiri itu adalah Pi dikali D1 per 2 kuadrat, ya kan? D adalah diameter. Kemudian A2 adalah Pi dibagi D2 per 2 kuadrat dikali V1. Ini sama dengan Pi dengan Pi coret, seperempat dengan seperempat coret, sehingga adik-adik dapat D1 per 2 kuadrat dikali V1. Oke? Maka V2 sama dengan
D1 adalah, berapa tadi di soal? D1 itu yang keluar 3 cm, D2 yang besar 5 cm. Oke, jadi 3/5. 3 cm per 5 cm. Jangan lupa dikuadratkan setelah itu. Kemudian dikali V1. V1 adalah 15 meter per detik. Sehingga adik-adik dapat 3/5 kuadrat, 3/5 itu 0,6, kalau dikuadratkan berarti 0,36 dikali 15 meter per detik. Maka adik-adik dapat V2 sama dengan, cek di kalkulator, 5,4. 5,4 meter per detik. Oke. Nah, ini yang B, soal yang B. Jadi V di bagian kiri pipa itu adalah 5,4 meter per detik. Oke. Nah, sekarang yang C, kita diminta menentukan tekanan gauge pressure. Oke. Tekanan gauge-nya berapa. Nah, maka adik-adik lihat, kita perlu menghubungkan kecepatan dengan tekanan. Maka kita gunakan persamaan Bernoulli. Oke. P di satu tempat, misalkan P di titik 1 plus setengah rho V1 kuadrat tambah rho G H1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho G H2 kuadrat. Oke. Nah, adik-adik lihat ujung satu atau ujung kanan itu adalah tempat keluar dari pipa. Dengan kata lain, tekanan yang ini, P1 adalah tekanan atmosferik. Tekanan atmosferik. Oke. Kemudian, kalau adik-adik lihat pipa yang tadi, ini saya gambarkan ulang sini. Pipa yang tadi itu berbeda diameter saja. Kayak begini kira-kira. Oke. Tapi adik-adik lihat, pusatnya ada di ketinggian yang sama, sehingga H1 dan H2 ini akan sama. Oke. Dengan demikian, karena H1 dan H2 sama, karena H1 sama dengan H2, oke, maka kita bisa tulis, adik-adik lihat, rho GH1 kuadrat dengan rho GH2 kuadrat bisa dicoret, kan ya? Sehingga kita punya P1 adalah tekanan atmosferik, PATM, tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke. Nah, yang ditanya adalah P gauge, tekanan gauge. Oke. Tekanan gauge itu adalah tekanan sebenarnya di satu tempat dikurangi dengan nilai acuan. Nilai acuan biasanya yang kita pilih adalah tekanan atmosfer. Oke. Sehingga dari persamaan Bernoulli ini, adik-adik bisa lihat bahwa P2 dikurangi P atmosferik itu sama dengan ini P gauge di posisi 2 sama dengan P2 kurangi P atmosfer, maka adik-adik peroleh berapa tuh? P2 kurangi P atmosfer itu sama dengan setengah rho dalam kurung V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat.
Oke. Nah, V1 udah kita peroleh, V2 udah kita V1 diketahui, V2 sudah kita peroleh, rho karena fluidanya adalah air kan ya di soal ya betul. Karena fluidanya adalah air, maka rho ini nilainya adalah berapa? 1000 kilogram per meter kubik densitasnya air. Oke. Nah, maka adik-adik dapat P gauge di titik 2. Oke, di ujung kiri. Sampai situ bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak maaf, tapi nanti berarti jadinya P gauge itu nanti nilainya negatif. P gauge kenapa negatif? Karena V1 sama V2-nya. P1 Oh, kan enggak, iya. satu Oh, atmosfer, lihat saya. kan? Satu atmosfer itu sekitar 10 pangkat 5 Pascal. P2, Iya. P2 kalau kita coba hitung hampir 2 atmosfer dia. Adik-adik coba cek kalkulasi detailnya. Tapi kalau lihat angkanya, P2 ini kan 1 atmosfer ditambah setengah rho V1 kuadrat kurangi setengah rho V2 kuadrat. V1 kuadrat itu sekitar 15 kuadrat bagi 2. Ya, hampir 2 atmosfer P2 ini adik-adik. Jadi nanti adik-adik cek 1,9 sekian mungkin atmosfer. 1,9 atm kurangi 1 atm positif pasti. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, presensi di CX belum dibuka. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Sorry. Saya buka dulu presensi di CX. Daftar hadir, fisika dasar. Oke adik-adik, silakan mengisi kehadiran di CX. Ada pertanyaan lagi, Pak, maaf kalau rekaman pembahasan soal tutorial itu disimpannya di mana ya, Pak? Oke, saya belum upload tutorial 5, 6. Nanti saya upload sekalian sama yang 7 ya, biar adik-adik bisa nonton sekaligus. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Ada pertanyaan lagi, adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita pindah ke request berikutnya, yaitu nomor 8 tadi ya. Oke. Nomor 8. Kita buka page baru. Nomor 8, saya ambilkan soalnya. Nah, ini soal nomor 8 adik-adik. Mari kita baca dengan cermat. Air mengalir secara horizontal dari pipa bagian 1 dengan luas penampang A1 ke pipa bagian 2 dengan luas penampang A2. Gambar 7 merupakan grafik dari perbedaan tekanan P2 - P1 terhadap invers luas kuadrat A1. Oke. Jika aliran air itu laminar dalam semua keadaan dan nilai skala pada suhu vertikal, PS sama dengan 300 kN per meter persegi, berdasarkan gambar 7, berapakah nilai A2 dan laju aliran volumetrik air? Oke, saya jelaskan dulu ke adik-adik, apa arti kata laminar? Laminar itu aliran yang teratur. Kenapa disebut laminar? Karena kalau aliran sangat teratur,
Sebentar. Kalau aliran sangat teratur, misalkan sebentar, Dedek. Kenapa pena saya nggak berfungsi? Sebentar ya. Nah, kalau aliran laminar, misalkan kalau adik-adik nyalain keran, tapi pelan aja, maka alirannya adik-adik bisa bagi menjadi lamina-lamina atau lapisan-lapisan dengan kecepatan yang berbeda. Ini V1, ini V2, ini V3, dan seterusnya. Oke? Tapi kalau adik-adik bayangkan ada orang, kalau adik-adik lihat orang yang lagi ngerokok pakai vape itu, oke? Waktu dia sembur gas, itu kecepatannya lumayan tinggi tuh. Maka adik-adik akan lihat aliran kayak begini kan ya, kacau. Nah, kalau alirannya kacau kayak begini, adik-adik nggak bisa bagi lagi fluida tadi menjadi lamina-lamina dengan kecepatan berbeda. Karena mereka bercampur kayak begini. Nah, ini namanya aliran yang turbulen. Oke? Salah satu signature dari turbulen itu adalah adik-adik akan melihat pola yang chaotic kayak begini, yang chaos kayak begini. Tapi aliran yang laminar, itu adik-adik bisa bagi tiap lapisan menjadi lamina-lamina yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Misal kalau adik-adik perhatikan ini tuh, waktu orang menumpahkan minyak ke wajan, tapi dia tumpahkan dengan pelan kan ya, nanti adik-adik akan lihat minyaknya berbentuk sheet kayak begini, dan tiap bagian adik-adik bisa pecah menjadi lamina-lamina dengan kecepatan tertentu. Nah, itu contoh aliran laminar. Nah, di TPB kita nggak akan belajar aliran yang turbulen, karena perhitungannya lumayan. Jadi yang akan kita pelajari cuman aliran laminar. Oke? Nah, itu arti kata laminar. Nanti adik-adik bisa baca di buku-buku tentang fisika fluida kalau adik-adik mau tahu lebih lanjut. Tapi di TPB yang akan kita pelajari cuma tipe yang laminar itu saja. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan ini. Kita mau tentukan A2. Nah, kalau adik-adik ingat persamaan Bernoulli, persamaan Bernoulli, maka adik-adik bisa tulis P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho G H1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho G H2. Oke? Nah, kemudian yang diplot di gambar ini adalah P2 kurangi P1. Jadi kalau adik-adik modif persamaan Bernoulli ini, adik-adik bisa tulis P2 min P1 itu sama dengan P2 min P1 sama dengan apa, adik-adik? Setengah rho dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat ditambah rho G H1 kurangi H2. Oke? Bisa dipahami sampai sini, adik-adik? Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat. Karena hukum kekekalan massa atau konservasi massa juga berlaku, jadi kita bisa gabungkan persamaan Bernoulli ini dengan persamaan kontinuitas tadi. Ingat, kontinuitas itu asalnya dari konservasi massa.
A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke? Atau saya bisa tulis, adik-adik lihat grafik ini dia ngeplot P2 min P1 terhadap A1 kuadrat. Jadi kita coba munculkan A1 di persamaan kita. Oke? Kita coba munculkan A1 di persamaan kita. Nah, dari persamaan kontinuitas, adik-adik bisa tulis V1 misal saya tulis kayak begini. V1 sama dengan A2 per A1 dikali V2. Oke? Kemudian kita substitusikan ke persamaan Bernoulli. Sehingga yang ini akan menjadi P2 min P1 sama dengan setengah rho. Oke? Ada dilihat. Kemudian saya keluarkan kok saya keluarkan? Saya substitusikan V1 sehingga di dalam kurung sini ada A2 kuadrat per A1 kuadrat kali V2 kuadrat kurangi V2 kuadrat. Oke? Tambah rho G H1 min H2. Nah, kemudian saya bisa tulis lagi, kalau begitu P2 min P1 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat dalam kurung A2 kuadrat per A1 kuadrat kurangi 1 plus rho G H1 min H2. Oke? Nah, kemudian ada dilihat grafik yang kita punya itu kita ngeplot P2 min P1 terhadap seper A1 kuadrat. Jadi kita udah punya ini. Ada lihat fungsinya yang ini, kemudian diplot terhadap seper A1 kuadrat. Oke? Jadi sesuai kita sudah memodifikasi persamaan Bernoulli kita supaya variabel yang muncul itu sesuai dengan yang diplot di grafik tadi. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan persamaan ini dengan grafik. Oke? Bisa dipahami dulu sampai situ, Adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang Adik lihat di grafik ini. Ini ada titik ketika P2 min P1 sama dengan 0. Dan itu terjadi ketika seper A1 kuadrat sama dengan 16 seper meter persegi kuadrat. Oke, jadi ada dilihat dari grafik di titik yang ini, kita bisa bilang bahwa P2 min P1 itu sama dengan 0. Dan dia terjadinya ketika seper A1 pangkat 2 sama dengan 16 per meter pangkat 4. Oke? Sampai situ bisa dipahami? Sampai situ bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak. Saya? Nah, sehingga Adik-adik bisa tulis kalau begitu apa namanya? Kita tuliskan di sini P2 min P1 sama dengan 0 ketika A1 kuadrat sama dengan, ini kan seper A1 kuadrat sama dengan 16. Berarti kalau A1 kuadratnya sendiri itu berarti seper 16 meter pangkat 4. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Adik-adik bisa paham sampai sini?
Bisa, Pak. Nah, adik-adik lihat. Berarti ketika luas penampang sama dengan 1/16, P2 itu sama dengan P1 saat ini tercapai. Oke? P2 sama dengan P1. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat. Tadi ada kata kunci tuh di soal. Atau ini nggak usah saya tulis dulu. Adik-adik lihat. Ada kata kunci tadi di soal bahwa air mengalir secara horizontal dari pipa bagian 1 ke pipa bagian 2. Kalau dia mengalir secara horizontal, berarti section 1 dan section 2 di pipa tersebut mestinya ada di ketinggian yang sama. Karena mereka kalau berada di ketinggian yang berbeda, oke, berarti air nggak akan mengalir secara horizontal, tapi ada komponen vertikalnya sekaligus. Oke? Sehingga H1 dan H2 ini kalau dikurangi mestinya sama dengan 0. Dengan argumen bahwa air mengalir secara horizontal. Oke? Sehingga persamaan kita itu akan tinggal apa kira-kira, Dede? Gara-gara ini persamaan kita akan tinggal P2 min P1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat A2 kuadrat per A1 kuadrat min 1. Dan ini mesti sama dengan 0 ketika A1 kuadrat sama dengan 1/16 meter pangkat 4. Nah, Dede lihat, kalau kita punya persamaan kayak begini dan kita pengen dia sama dengan 0, berarti suku yang ini mesti sama dengan 0 kan ya? Karena V2 jelas tidak sama dengan 0, rho juga jelas tidak sama dengan 0, karena kalau rho sama dengan 0 berarti nggak ada yang ngalir kan ya? Maka supaya persamaan ini terpenuhi, maka A2 kuadrat per A1 kuadrat min 1 mesti sama dengan 0. Oke? Supaya A2 kuadrat per A1 kuadrat min 1 sama dengan 0, itu artinya apa? Artinya bahwa A2 kuadrat per A1 kuadrat mesti sama dengan berapa, Dede? Sama dengan 1 kan ya? Yang berarti bahwa A2 sama dengan A1. Oke? Sampai situ bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak. Nah, dari sini kita peroleh A2 berapa? Oke? Kalau begitu, A2 nilainya sama dengan A1. Yaitu A2 kalau begitu sama dengan A1. A1 tadi 1/4 meter persegi atau 0,25 meter persegi. Oke? 1/4 dari mana, Pak? Dari sini. Ini kan kalau adik-adik hitung dari sini, berarti A1 sama dengan akar 1/16. Berarti 1/4 kan ya? Meter persegi atau 0,25. Nah, maka A2 sama dengan A1, yaitu 0,25 meter persegi. Oke? Nah, ini dia jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan, adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahamikah? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke yang B? Kita lanjut ya. Nah, yang B yang ditanyakan adalah laju alir volumetrik. Ingat, laju alir volumetrik. Berarti berapa banyak volume yang ditransfer atau yang ditransport per satuan waktu. Itu definisi dari apa tadi? Jumlah volume yang dialirkan per satuan waktu, definisi dari
Dari apa tadi? Lebih, Pak. Debit, karena itu adalah definisi dari debit. Jadi sebenarnya pertanyaan yang B ini kita mau hitung debit. Atau kalau adik-adik ingat persamaan kontinuitas, debit masuk sama dengan debit keluar. Debit itu luas penampang dikali kecepatan aliran di situ. Jadi sebenarnya kita cuma perlu tahu A dikali V di tempat yang diinginkan. Oke? Jadi untuk menghitung laju aliran volumetrik itu sama dengan menghitung debit atau A dikali V. Oke? Sampai situ bisa dipahami? Sampai situ bisa dipahami, Adik-adik? Sama. Saya. Nah, sekarang saya coba kopikan ulang ini. Sebentar, saya duplikat page yang ini. Duplikat. Kemudian kita hapus beberapa bagian. Yang udah kita tidak butuhkan. Kita hapus saja. Misal, yang kita butuhkan adalah persamaan yang P2 min P1 ini. Jadi, yang lainnya kita hapus saja. Sorry. Ini kita hapus. Delete. Ini dihapus. Mana lagi yang boleh kita delete? Ini kita hapus. Yang lain ini juga kita hapus saja. Nah, ini yang kita butuhkan untuk menganalisa grafik tadi. Nah, oke. Nah, sekarang adik-adik lihat, kalau kita umpamakan P2, kita umpamakan P2 min P1 sebagai sebuah fungsi F, ya kan? Kemudian seper A1 kuadrat sebagai X, maka kita bisa tulis persamaan ini menjadi fungsi F yang bergantung X, kan ya? Dan dia sama dengan setengah rho V2 kuadrat dalam kurung A2 kuadrat dikali X min 1. Oke? Yang rho G H1 min H2 nggak perlu kita tulis lagi karena toh hasilnya 0. Oke? Ini saya bisa tulis sebagai setengah rho V2 kuadrat kali A2 kuadrat X min setengah rho V2 kuadrat. Sampai sini bisa dipahami, Adik-adik? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, Adik-adik lihat, bukankah ini adalah fungsi linear? Ini bisa saya tulis sebagai fx sama dengan sebuah konstanta A kali X min B, kan ya? Dengan A sama dengan apa? Setengah rho V2 kuadrat A2 kuadrat, ya kan? Sementara B itu adalah setengah rho V2 kuadrat, ya kan? Makanya kalau kita plot P2 min P1 terhadap seper A1 kuadrat, adik-adik dapatnya fungsi linear. Oke? Karena adik-adik lihat persamaan yang kita kotakan ini, ternyata kita bisa tulis sebagai fungsi linear. Pakai format kayak begini. Fungsi yang bergantung pada X saja dan X-nya pangkat 1. Oke? Bisa dipahami sampai situ adik-adik?
bisa dipahami? Bisa dipahamikah, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang lihat. Tadi kita udah peroleh A2, ya kan? Nah, untuk menghitung laju alir volumetrik, saya butuh V2, karena saya harus hitung A2 dikali V2. Oke? Nah, bagaimana cara mendapatkan V2? Menurut adik-adik gimana cara dapat V2? Adik-adik cari saja konstanta-konstanta ini berapa kan ya? A dan B ini berapa dari grafik? Misalkan kita pakai B saja. Dari grafik B sama dengan berapa kira-kira? Menurut adik-adik. Kalau kita main-main dengan fungsi ya. Kalau adik-adik punya fungsi, misal adik-adik punya fungsi fx sama dengan ax. Kalau kita gambar kayak apa tuh fungsinya? Kalau adik-adik gambar kayak apa fungsinya? F sama dengan AX. Fungsinya apa tuh kalau digambar? Sketsanya kayak apa? Ya garis miring kayak begini kan ya? Tapi melalui 0,0. Oke? Melalui 0,0. Nah sekarang kalau saya minta adik-adik coba gambarkan Fx sama dengan AX min B. Gambarnya kayak apa tuh? Masih sama juga kan ya? Tapi adik-adik lihat AX kurangi B. Itu berarti grafik AX ini kita kurangi B. Kalau kita kurangi B berarti kita turunkan kan ya? Kita turunkan sejauh B. Jadi dari sini ke sini itu dia turun sejauh B. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa ya? Sehingga adik-adik bisa tebak dari grafik ini B yang mana kalau gitu di grafik ini? B yang mana kira-kira? Min delta PS. Min delta PS, betul. Min delta PS. Jadi B ini, nilai B ini adalah min delta PS. Oke? Gitu kira-kira. Jadi adik-adik bisa tulis B yang ini, dia sama dengan delta PS. Oke? Sampai situ bisa dipahami dulu? Sampai situ bisa dipahami dulu, adik-adik? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Nah, delta PS nilainya berapa? Diketahui di soal kan ya? 300 kilonewton per meter persegi. Berarti kita bisa simpulkan setengah rho V2 kuadrat itu sama dengan 300 kilonewton, berarti kali 10 pangkat 3 newton per meter persegi. Oke? 300 kilonewton per meter persegi. Oke? Maka adik-adik bisa hitung V2 berapa. Berarti V2 kuadrat sama dengan 2 kali 300 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat dibagi rho. Jenis fluida yang mengalir apa? Air. Air berarti rho-nya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Oke? Nah, ini berapa, Dedek? Kita coba hitung. 2 kali 300
kali 1000 bagi 1000. Ya 600 kan ya? 600 meter kuadrat per detik kuadrat. Berarti V2 itu sama dengan akar 600. Akar 600 meter per detik. Oke? Bisa dipahami adik-adik? Nah, dari sini kita bisa hitung laju alir volumetrik. Maka laju alir volumetrik dari sini kita hitung laju alir volumetrik. Atau yang adik-adik kenal tadi sebagai debit. Oke? Q. Dia sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Oke? Sama dengan A2 tadi berapa ya? Tadi kita dapat berapa A2, Dedek? Kita cek di page sebelumnya. 0,25. Oke. 0,25. 0,25 meter persegi dikali akar 600 meter per detik. Oke, maka adik-adik peroleh 1/4 0,25 kali akar 600 berapa? Kali 0,25. Sekitar 6,12. 6,12 meter kubik per detik. Nah, ini adalah laju aliran volumetrik atau debit. Oke? 6,12. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, adik-adik? Nggak ada? Kalau enggak, kita lanjut ke request berikutnya. Nomor 5. Oke, saya ambilkan soal nomor 5. Kita buka page baru. Nah, kita kopikan soal nomor 5. Ya. Oke, mari kita baca dengan cermat. Ini tentang efek kanal. Gambar 5 menunjukkan sebuah tongkang yang sedang berlabuh dengan posisi memanjang melintasi kanal dengan jarak D sama dengan 30 meter dan kedalaman air sedalam 12 meter. Oke. Kanal memiliki lebar D 55 meter, berarti gambar yang atas itu adik-adik melihat tongkangnya ya dari atas. Sementara gambar yang bawah adik-adik lihat dari samping. Kanal memiliki lebar 55 meter, kedalaman air 14 meter. Oke. Dan kecepatan aliran air homogen sebesar V1 sama dengan 1,5 meter per detik.
Oke, tongkang ini berlabuh dengan posisi memanjang melintasi kanal dengan jarak D 30 meter dan ke dalam air sedalam B. Oke, jadi dia tenggelam sepanjang 12 meter. Oke. Asumsikan bahwa aliran air di sekitar tongkang adalah homogen. Oke. Saat homogen berarti di sekitar tongkang nilai kecepatan aliran sama semua. Saat air melewati haluan, permukaan air mengalami penurunan dramatis yang dikenal sebagai efek kanal. Jika kedalaman air H 0,8 meter di titik A, jika kedalaman air H 0,8 meter, berapakah kecepatan air di sepanjang perahu melalui penampang melintang di A, di titik A, dan titik B? Erosi karena peningkatan kecepatan merupakan masalah umum bagi teknisi hidrolik. Oke. Oke, kita coba gambar 3 dimensi adik-adik si kanal ini. Kalau adik-adik gambar 3 dimensi, mudah-mudahan jadi terbayang nanti. Kita gambar kayak beginilah. Oish. Nah, ini kanalnya, Dedek. Kita gambar 3 dimensi. Oke. Kemudian, misal ketinggian airnya sampai sini. Nah, kayak begini kira-kira. Adik-adik bisa bayangkan? Oke. Nah, maka adik-adik lihat, kalau begitu, kalau saya ambil penampang melintang di air ini, maka penampang melintangnya bentuknya kayak begini kan ya? Ya enggak? Dan penampang melintang ini tingginya adalah H kapital tadi, kemudian lebar yang ini itu adalah D kapital di soal. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa, Pak. Saya. Kemudian ini memang agak-agak aneh kalimatnya. Sebentar, kita coba lihat dulu di Oke, let's see. Ada dilihat di bagian A ini, di bagian yang permukaan airnya turun ini. Oke. Di bagian yang turun ini berarti
let's see. Di bagian yang turun, sebentar saya gambarkan. Ini luas penampang yang ditembus oleh air di kanal. Oke, ini luasnya tadi berapa, Dedek? Tingginya H, panjangnya D. Jadi ini luasnya adalah H kali D. Kemudian di bagian tengah sini, jadi kalau saya tandai, kita bikin inilah, kita bikin garis di sini. Ini adalah A, kemudian ini adalah B. Maka di A ketinggian airnya turun kan ya? Turun segini kira-kira. Sorry. Ketinggian airnya turun kira-kira segini. Nah, kurang jelas. Di A, nah dia turun segini kira-kira. Oke. Nah, berapa jauh dia turun? Berapa jauh dia turun adalah H kecil tadi. Oke. Oke. Sebentar. Oke, adik-adik nggak mudah membayangkan ini. Luas di bagian A itu berarti oke. Di bagian A kita punya penampang tapi cuman segini adik-adik. Di bagian A ada penampang tapi tingginya cuman segini. Oke. Jadi luas penampang di A itu cuman H min H dikali D. Betul nggak? Karena di A permukaan airnya turun kan ya? Turun sejauh H dari ketinggian normal. Berarti di situ luas penampang hanya H min H dikali D. Oke? Nah, tapi adik-adik lihat, sekarang kita coba lihat dari belakang sini. Oke? Ya, buat adik-adik lumayan ribet membayangkan ini. Atau ada penggambaran 3D kali ya? Ada penggambaran 3D biar adik-adik bisa membantu adik-adik ngebayangin. Nah, kalau kita lihat dari belakang, maka adik-adik akan lihat kayak begini kan ya? Ini kira-kira tangkinya, kemudian apa namanya? Ini permukaan air segini, ya kan? Kemudian ada si tongkang. Tongkangnya kita kasih warna coklat misal. Tongkangnya kira-kira kayak begini. Oke? Nah, air itu kan dia mengalir dan mengalirnya adalah ke arah mana, Dedek? Airnya kan kalau Dedek lihat gambar, dia mengalirnya ke arah sini kan ya? Berarti kalau kita lihat yang gambar tampak belakang ini, airnya mengalir kemana, Dedek? Kalau kita lihat dari tampak belakang, airnya mengalir kemana? Masuk ke dalam bidang yang adik-adik sedang pandang sekarang kan ya? Ya enggak? Jadi arah dari V1, kalau dari tampak belakang, itu arahnya masuk ke dalam bidang. Kita pakai simbol kayak begini, cross. Oke? Ini artinya
arah aliran masuk ke dalam bidang pandang. Oke, kalau kita lihat tampak belakang. Nah, adik-adik lihat. Air yang mengalir di sekitar tongkang itu dia cuman menembus area seluas ini saja kan ya? Ya enggak? Yang saya arsir ini. Oke? Bisa paham dulu sampai situ adik-adik? Air yang mengalir di sekitar tongkang itu dia cuma bisa menembus area sebesar itu yang saya arsir itu. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Bisa dipahami adik-adik? Nah, di titik A, airnya itu turun sampai ketinggian sekian. Oke? Dan selisih ini adalah H kecil tadi. Oke? Berarti waktu di titik A, air cuman menembus area sebesar yang saya arsir hijau ini. Oke? Nah, luas yang saya arsir hijau itu bisa kita hitung. Lihat ini. Kalau dari sini ke sini adalah H kapital. Oke? Adalah H kapital. Kemudian dari sini sampai sini adalah D kecil, sesuai yang di soal. Maka luas area yang hijau, itu adik-adik bisa dapat dari, lihat, saya gambarkan ulang. Ini tampak belakang dari kanal, kemudian ini adalah tongkang. Oke. Kemudian di titik A, ketinggian airnya cuma sekian. Oke. Nah, yang saya arsir hijau ini. Nah, berapa luas yang hijau? Luas yang hijau bisa saya tentukan dengan cara menghitung aja luas ini secara keseluruhan. Yang ini. Oke. Saya arsir pakai hitam. Kemudian dikurangi dengan luas yang saya arsir dengan merah. Ya enggak? Maka saya dapat yang hijau. Oke. Sampai situ bisa dipahami, Adik-adik? Nah, luas yang hitam itu adalah H dikurangi H kecil kali D ini. Oke? Jadi luas yang hitam tinggi dari sini ke sini, tadinya kan ketinggian normal air adalah di sini. Nah, kita gambar pakai yang biru. Kemudian penurunan ini itu sebesar H kecil. Oke, tapi dari paling atas ke bawah itu adalah H kapital. Berarti jarak dari puncak yang hijau ke dasar itu adalah H kapital kurangi H kecil. Oke. Sementara lebar yang ini adalah D. Berarti H min H kecil dikali D itu adalah luas yang diarsir hitam. Oke. Nah, kita mau cari luas yang hijau. Berarti yang hitam dikurangi dengan yang merah. Yang merah, oke, itu luasnya berapa menurut adik-adik? Kalau adik-adik lihat di soal, dari yang biru ke bagian bawahnya tongkang, itu adalah B, kan ya? Tapi ada penurunan dari yang biru ke hijau sebesar H. Berarti tinggi yang warna merah, yang ini saja, kita coba pakai warna merah.
Nah, tinggi dari sini ke sini saja, oke, sampai sini, itu adalah B min H. Oke. Kemudian, karena panjang dari sini ke sini adalah D, maka luas yang merah itu saya bisa tulis sebagai luas yang merah ini adalah B min H dikali D. Maka luas yang hijau atau luas penampang yang ditembus oleh fluida di titik A itu adalah luas yang hitam kurangi luas yang merah. Jadi ini dikurangi lagi dengan B min H dikali D. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Pak. Bisa dipahami ya? Kalau nggak paham, adik-adik tanya. Nah, sekarang kita gunakan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Nah, Dede lihat, sebelum mengitari tongkang, fluida itu menembus permukaan sebesar ini. H dikali D. Kita kasih nama ini AI. AI itu luas yang ditembus fluida sebelum dia mencapai tongkang. Nah, di luas penampang sebesar AI ini, fluida bergerak dengan kecepatan VI. Oke? Nah, berdasarkan hukum persamaan kontinuitas, maka ketika fluida menembus area yang hijau, itu debitnya mesti sama dengan AI dikali VI. Jadi, AI dikali VI mestinya sama dengan luas penampang di A dikali dengan V di A. Oke? Nah, sekarang kita mau jawab soal yang A. Berapa kecepatan air di A, di titik A? Berarti pertanyaan yang A, kita mau cari VA. VA itu sama dengan AI dibagi AA dikali VI. Sama dengan, lihat AI-nya sendiri adalah H dikali D dibagi AA, AA-nya adalah H min H kali D kurangi B min H kali D. Oke? Ini saya rapihkan dulu. Baik. Nah, ini H kali D dibagi ini, kemudian dikali dengan VI. Oke? VI diketahui 1,5 meter per detik. Oke? VI diketahui 1,5 meter per detik. Kemudian AI, adik-adik bisa hitung H kali D. H kapital berapa? 14 meter, D 55 meter. Jadi 14 meter dikali D berapa sih? 55 meter. 55 meter ini sama dengan 14 kali 55, 770. 770 meter persegi, sementara AA sama dengan H min H dikali D kurangi B min H dikali D kecil, dan ini sama dengan H min H kecil, berapa tuh? 14 kurangi 0,8, 13,2, berarti 13,2 meter dikali 55 meter kurangi B kecil kurangi H kecil, berapa tuh?
B berapa? B 12. 12 kurang 8. 11,2. 11,2 meter dikali D kecil. D kecil 30 meter. Ada dia peroleh berapa ini? 13,2 kali 55 kurangi 11,2 kali 30. 390. 390 meter persegi. Nah, maka VA itu sama dengan 770 meter persegi bagi 390 meter persegi dikali 1,5 meter per detik. Berapa ini Adik-adik? .770 bagi 390 kali 1,5. 2,96. 2,96 meter per detik. Jadi kecepatan air di bagian A itu adalah 2,96 meter per detik. Oke? Kemudian berapa kecepatan air di titik B? Oke. Nah, di titik B, adik-adik lihat titik B itu apa namanya? Di titik B, kalau kita lihat tampak belakang, saya pindah ke halaman berikut, ini kita duplikat. Duplikat. Nah, kemudian kita hapus beberapa. Kita hapus ini. Delete. Nah, sekarang kita lihat di bagian B. Di bagian B, tampak belakangnya kayak begini, kan ya? Sebentar, yang ini saya hapus juga aja. Nah, di bagian B, kalau adik-adik lihat tampak belakang, ini adalah kanal, ya kan? Kemudian ini adalah apa tadi? Tongkang. Oke. Kemudian di B ketinggian airnya sama dengan yang biru kan ya? Segini. Nah. Oke. Nah, maka di B air menembus area sebesar ini yang saya arsir biru. Gimana cara menentukan luas yang diarsir biru? Adik-adik tentukan saja luas yang diarsir hitam seluruh ini. Oke. Dikurangi dengan luas yang saya arsir merah yang ini. Oke. Yang diarsir hitam kurangi yang diarsir merah. Oke. Jadi saya bisa tulis A di B
sama dengan luas yang diarsir hitam. Luas yang diarsir hitam, adik-adik lihat lebar ini adalah D kapital, kemudian tinggi ini adalah H. Oke, H kapital. Maka luas yang hitam adalah H dikali D, kemudian kita kurangi yang merah. Yang merah itu kalau adik-adik lihat, dari sini ke sini adalah B, ya kan? Kedalamannya adalah B. Kemudian dari sini ke sini panjangnya adalah D. Jadi luas yang merah itu adalah B kecil dikali D kecil. Oke? Nah, kita gunakan lagi persamaan kontinuitas. Berarti AI dikali VI sama dengan A di B dikali V di B. Sehingga dari sini adik-adik bisa peroleh VB sama dengan AI per AB dikali VI. Oke? Oh, sorry, kita rapikan dikit. VB sama dengan AI dibagi AB dikali VI. Oke? AI-nya sendiri adalah H dikali D. AB-nya adalah H dikali D kurangi B kecil kali D kecil dikali VI. Oke? HD, BD adik-adik tahu, VI adik-adik tahu, maka adik-adik bisa hitung VB. Oke? Nah, maka kita peroleh kecepatan air ketika melalui bagian B. Dan adik-adik udah tahu dari kontinuitas, karena luas area yang B lebih kecil, pasti fluidanya bergerak lebih cepat di situ. Jadi adik-adik akan dapat VB ini lebih besar dari VI. Oke? Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Nanti adik-adik tinggal substitusi angka-angka, adik-adik akan dapat VI. Ada pertanyaan sampai sini? Sorry, adik-adik akan dapat VB. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak, waktu kita udah habis 2 menit lagi sih sebenarnya. Nggak ada komentar atau pertanyaan? Oh, ini ada request nomor 3B, tapi kayaknya nggak akan keburu. Nanti kita lanjut minggu depan lah. Buat yang bagian B nomor 3. Oke? Nah, itu mungkin adik-adik untuk tutorial hari ini. Kalau nggak ada komentar, nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Zoom-nya saya tutup ya, adik-adik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Adik-adik.